Kali ini kita akan bahas tentang over commitment. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Oke teman-teman, kemarin beberapa bulan yang lalu saya baru menyelesaikan setelah menyelesaikan buku Cannot Hurt Me yang ditulis oleh David Goggin. Ini buku bagus banget ya. Dia bercerita bahwa dia dari orang biasa begitu, bukan dari kayak turunan tentara dan lain sebagainya, tapi dia adalah salah satu orang yang lulus BAT gitu kan, atau ujian ketentaraan paling berat di Amerika. Si David Goggin ini memenangkan hampir semua kompetisi maraton ya, mulai dari yang maraton, ultramaraton, triathlon atau apa yang ada di padang pasir di Amerika. Dia lari beberapa ratus kilo, itu dia melakukan itu semua. Dia membuktikan bahwa kekuatan pikiran itu akan mengalahkan semua realitas-realitas, semua halangan-halangan yang ada di dunia nyata ini ya. Bahkan dia dapat world record dengan pull up terbanyak, kalau tidak salah 4030-an dalam satu hari ya, dalam satu hari. Jadi dia pull up 4000 kali kayak itu. Jadi itu sudah kayak ultra human gitu. Dan kata David Goggin, enggak loh, saya itu manusia biasa. Artinya saya bisa, teman-teman pasti juga bisa banget. Dan alhamdulillah sekarang banyak banget loh yang bisa seperti David Goggin ini. Nah, setelah saya baca buku yang begitu luar biasa ini, bahkan David Goggin ini yang sangat bagus ya, pernyataan dari David Goggin itu dia bilang, kalau kita lagi lari dan kita sudah merasa sudah kayak mau mati gitu kan, sudah gak bisa nafas dan lain sebagainya, itu kata David Goggin sebenarnya kita hanya masih 40% loh dari kemampuan kita yang sebenarnya. Jadi mau sengos-ngosan apapun kata David Goggin udah terus aja lari kayak gitu, sampai kapalan, sampai kakinya berdarah, David Goggin tetap lari begitu. Jadi tidak ada hambatan di fisik ini selama pikiran kita itu kuat begitu. Jadi seberapa kuat mental kita, maka itu akan diikuti oleh tubuh kita, begitu ceritanya. Nah, tapi ketika saya mau menerapkan itu ceritanya, setelah saya baca buku dari David Goggin ini, langsung semangat, saya mau lari dan lain sebagainya. Akhirnya saya lari lah. Saya lari dari sebelumnya yang tidak pernah lari begitu teman-teman. Saya mulai menetapkan alarm, lari pagi 5 kilo, 10 kilo dan lain sebagainya. Alhasil saya 2 minggu tepar teman-teman. 2 minggu saya tidak lari lagi sekitar 1 tahun begitu kan. Betapa saya termotivasinya selama berminggu-minggu waktu baca buku ini. Tapi ternyata ketika saya terapkan ke diri saya sendiri hanya 2 minggu sudah nggak lanjut begitu. Jadi itu akhirnya saya mengkaji beberapa kondisi yang terjadi ke saya itu namanya overcommit ya. Overcommit itu adalah situasi di mana kita itu mengagetkan tubuh kita, mental kita itu dengan kebiasaan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, tapi kita langsung lakukan dengan yang ekstra gitu kan, ekstra. Jadi sebelumnya saya nggak pernah lari, tiba-tiba saya harus lari nonstop setengah jam, saya target harus 15 kilo dan lain sebagainya, termotivasi. Tapi motivasinya itu hanya berjalan beberapa minggu, apalagi kalau teman-teman tidak ada di lingkungan atlet ya, di lingkungan yang dimana mewajibkan teman-teman untuk melakukan itu semua. Kalau hanya dari motivasi pribadi begitu kan, jadi tepar karena itu terlalu overcommit. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Pertama memang karena lingkungan itu. Yang kedua memang secara psikis otak kita itu sebenarnya menolak loh. Sebenarnya menolak pada kebiasaan-kebiasaan yang belum pernah kita lakukan, apalagi kita melakukannya ekstrim. Jadi cara terbaik itu gimana untuk bisa sustain, bisa latihan lari setiap hari atau seminggu 3 kali itu selama bertahun-tahun misalkan. Atau teman-teman mau menginjeksi kebiasaan positif yang lain, misalkan mulai dari pengelolaan keuangan, atau mulai dari disiplin, atau apapun lah, work ethic misalkan. Maka teman-teman itu seharusnya memasukkannya satu persatu ya, atau poin by poin, atau sedikit demi sedikit sampai itu benar-benar jadi kebiasaan. Banyak sekali rumus ya, teori-teori yang mengatakan bagaimana untuk menjadikan sesuatu jadi kebiasaan baru gitu kan. Bisa melakukan dengan hal-hal yang kecil dulu selama 60 hari, ada yang bilang 90 hari, ada yang bilang 100 hari, itu terserah teman-teman gimana. Tapi intinya hanya tambahkan 1% aja dulu. Tambahkan 1% aja dalam keseharian teman-teman, sampai kita merasa bahwa kebiasaan itu udah bagian dari
dari hidup kita gitu. Jadi bukan kayak merasa sumringah, merasa sangat happy, merasa telah mengalahkan diri sendiri ketika melakukan hal-hal yang ekstrim ya, dalam konteks yang positif pun. Tapi itu nggak bisa bertahan lama sebenarnya. Karena apa? Kalau bahasanya Anthony Robbins sebenarnya tubuh itu melawan pada pikiran itu, kok langsung kayak gini gitu. Jadi supaya tidak over commitment, lakukan 1% aja tiap hari. Jadi misalkan jalan pagi aja dulu, kalau males 1 jam, setengah jam aja. Yang penting setengah jam setiap hari, mungkin setelah 1 bulan bisa nambah 1 jam, setelah 2 bulan bisa nambah 2 jam dan lain sebagainya. Buat itu menjadi kebiasaan dulu, karena ketika itu menjadi kebiasaan, secara tidak langsung kita akan menganggap bahwa itu adalah identitas kita, bahwa itu adalah kita gitu. Jadi kalau sebelumnya kita gak pernah lari terus disuruh lari, menolak tubuh. Tapi kalau sebelumnya gak pernah lari, kita mulai biasakan jalan pagi, minimal bangun pagi lah, minimal tidak berdiam diri saat pagi, atau kalau ada lomba-lomba kita ikut. Kita secara pelan-pelan, lambat laun akan merasa bahwa kebiasaan itu adalah bagian dari kita. Dan ketika itu sudah terjadi, maka kemungkinan besar itu akan melekat. Kalau kita sudah kebiasaan tiap hari lari gitu kan, meskipun cuma setengah jam dan dilakukan selama 6 bulan mungkin. Jadi nanti mudah saja untuk kita bisa menambah dari yang kuat 10 kilo, mau nambah 15 kilo, mau nambah 20 kilo, atau seterusnya itu sudah bisa. Makanya teman-teman jangan mengcompare diri kita yang masih 0 ini dengan seseorang yang sudah 100 di sana. Kadang saya iri ya melihat Daniel Mananta, Ibnu Jamil yang sudah bisa lari 42 km dan lain sebagainya, sedangkan saya masih hanya 2 kilo gitu kan. Tapi yang kita tidak tahu kan mereka sudah melakukannya dari mungkin 10 tahun yang lalu gitu kan teman-teman. Jadi supaya tidak overcommit, biar tidak kayak sangat luar biasa selama 1 minggu 2 minggu tapi setelah itu tepar begitu, maka lakukan itu 1% aja setiap hari. Kita nambah 1% gitu misalkan selama sebulan, tambah lagi 1% di bulan selanjutnya dan lain sebagainya. Intinya kita ingin menjadikan ini kebiasaan, yang dimana dari kebiasaan baik itu menjadikan identitas ya, menjadi value yang melekat ke dalam diri kita. Maka setelah itu terjadi, kita akan bisa melakukan itu dalam jangka panjang. Dan ketika kita sudah menginjek kebiasaan yang bagus, habit yang bagus, olahraga, mungkin disiplin dan lain sebagainya, ya kemungkinan besar kita akan berubah begitu kan. Apa yang kita alami sekarang, apa yang akan kita capai begitu nanti itu akan jauh lebih baik. Jadi tidak perlu overcommit teman-teman, nggak apa-apa, lakukan secara perlahan-lahan tapi berkelanjutan begitu ya. Thank you teman-teman, silakan kalau mau diskusi kasih komentar di kolom komentar.